Sampai dengan tengah tahun ini, berapa sih pendapatan parkir di Kota Bandung? Kan kemarin banyak event ya tentu ya. Tentu ini juga menarik gitu karena memang banyak wisatawan dan masuk di musim libur anak sekolah. Apakah juga mendongkrak pendapatan berparkiran atau mungkin sebaliknya gitu. Tapi kita langsung sapa saja Pak Nandar, selamat siang. Selamat siang Pak Tommy. Jadi tadi kan saya sudah mengawali ya bahwa saya ingin mengetahui atau kita ingin mengetahui seperti apa kondisi perparkiran, termasuk diantaranya mungkin pendapatan sampai dengan awal pertengahan tahun ini, dan kemarin juga kan ada momen-momen libur panjang, libur sekolah gitu. Tentu ini naik. Mungkin bisa dijelaskan dari awal mungkin tahun ini pendapatan targetnya berapa dan sampai dengan pertengahan tahun sudah berapa? Baik Pak Tommy, terima kasih. Jadi untuk tahun ini pendapatan kami itu berkisar di 4,7 M. 4,7 M dari yang ditargetkan 22 M. Nah, kenapa demikian? Karena banyak dari bulan ini penambahan yang belum masuk. Karena apa? Karena kita selain di on-street, kita juga ada parkir-parkir khusus seperti di GBLA, di tempat uji di kantor di sub. Nah, itu belum pada masuk. Jadi rencana itu, tapi bulan ini insya Allah masuk itu sekitar antara 1,5 sampai 2 M gitu. Jadi mungkin karena potensi kami itu tahun yang lalu pencapaian satu tahun itu 10 M. Untuk tahun ini juga kurang lebih sama Pak Tom. Jadi pencapaiannya mungkin diprediksi tahun ini pun tidak jauh dengan tahun yang lalu. Betul itu Pak Tom. Nah, jadi tadi ya sampai dengan tengah tahun banyak event, kemudian sudah mencapai hampir 4,7 juga mendekati 5 miliar ya, atau mungkin mendekati setengah dari target. Ya, kalau itu masuk juga, kalau yang kerja masuk bulan ini rencananya tanggal 28 itu dari tempat uji, terus dari dari PLT itu berkisar 6 lebih untuk bulan ini, insya Allah masuk. Nah, terus Pak Nandar ini kan biasanya kalau parkir nih urusannya karena repot membayar gitu ya. Terus sekarang kondisi mesin parkir pun kita nggak tahu seperti apa. Belum lagi ada yang urusan getok parkir, parkir liar dan lain sebagainya gitu, sampai sempat viral dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, nah katakan seperti itu. Ada rencana apa ke depannya mungkin yang tengah digarap atau direncanakan oleh BLUD Parkir ini, Pak? Baik, sesuai dengan arahan pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, Ibu Sektis juga. Jadi kami sudah sedang secara bertahap mengalihkan daripada pembayaran yang tadinya manual ke non tunai. Sudah kami coba. Jadi digitalisasi lah ya? Ya, digitalisasi. Ya, betul. Nah, kemarin kan sudah berjalan mesin parkir, terus istilahnya QRIS. Nah, tapi kami akan coba, karena ini di lapangan ini sering terjadi percekcokan antara juru parkir dengan pemakai parkir. Karena apa? Karena di sini ada jadi jam sesuai dengan Perwal 22 tahun 2021 bahwa kan dibagi 3 zona nih Pak Tommy. Yang pertama di zona pusat, misalkan kendaraan mobil 5.000 1 jam. Jam 2 jam berikutnya tambah 5.000, 3 jam tambah 5.000. Nah, itu karena kita juga mengerti lah bahwa masyarakat tidak seluruhnya tahu. Jadi untuk itu kami sedang akan mengadakan uji coba di handheld. Kalau handheld, kalau di sana handheld ya. Handheld. Jadi mesin tapping dari yang bisa digunakan oleh juru parkir sampai berkeliling gitu. Nah, itu begini caranya Pak. Jadi kendaraan masuk, di scan, nanti pas keluar di scan juga, nanti akhirnya keluar tarif yang ada struknya gitu ya? Ada struknya, nanti. Nah, itu berharap selain misalkan tidak ada percekcokan antara juru parkir dengan pengguna parkir, juga itu menghilangkan kebocoran yang otomatis nantinya bisa meningkatkan PAD kita gitu. Rencananya itu di semua
zona parkir yang ada di Kota Bandung itu Pak Nanda, atau mungkin akan diuji coba dulu di beberapa tempat? Nah, jadi kita itu Pak Tommy, jadi ada juru parkir TPE istilahnya yang sudah kita gaji. Jadi yang ada di mesin parkir seperti itu. Terus ada juga yang juru parkir manual yang pembayarannya secara manual. Nah, dalam hal ini kita akan uji coba di tempat yang juru parkir TPE istilahnya yang non tunai. Nah, kenapa demikian? Karena nanti kita tidak perlu menggaji lagi juru parkir karena di sana udah jelas sampai saat ini kita gaji gitu, udah kita gaji. Nah, dengan kata lain uji coba ini tidak menambah kos untuk itu. Dan tadi yang tujuan utamanya meminimalisir potensi kebocoran. Kebocoran, betul. Artinya kalau misalnya potensi sebetulnya dari seluruh ruas atau marka parkir di off street ini misalnya saja tadi sampai dengan ditargetkan 22 miliar, mungkin bukan hanya 10 miliar yang dicapainya, mungkin bisa 15, mungkin seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu akan dicoba setinggi mungkin untuk pencapaian gitu, akan kita coba. Nah, kapan rencananya uji coba yang handheld ini? Jadi sebetulnya kemarin sudah ada pengusaha atau pihak ketiga yang mencoba datang ke kita, tapi yang kita berat itu tentang pembagian Pak Tommy. Jadi pembagian itu pihak ketiga minta 70%. Oh, sharingnya gitu ya? Iya, sharingnya, sedangkan kita 30%. Nah, kita sedang memikirkan apa lebih baik kita beli. Jadi dikelola sendiri? Ya, dikelola sendiri gitu. Apakah kita hitung kalau memang misalkan bisa lebih optimal, kenapa tidak? Karena kita juga punya karyawan gitu, bisa kita manfaatkan itu yang kita sedang pikirkan Pak Tommy. Memang mahal nggak itu alatnya? Itu kalau saya lihat itu, kalau saya udah dengar itu antara survei lah, ada yang 500, ada yang 2 juta, tergantung. Ya tergantung. Nanti kita harus beli yang mana, yang kita itu kan ke kualitas juga ya, bukan murah tapi 1-2 minggu rusak gitu kan. Tapi kalau kemahalan juga kita sesuaikan dengan kas kita gitu. Jadi akan survei dulu masalah. Jadi masih dipertimbangkan apakah memang akan dilanjutkan atau lebih dipertajam dengan pihak ketiga, atau memang kita putuskan mengelola sendiri. Nah gitu itu Pak Tommy. Nah ini yang handheld ini Pak Nandar ya kan nggak mungkin. Ini harus dengan bank kan artinya ya, kerjasama itu dengan apa, BJB seperti yang Qris juga itu. Iya, sebaiknya BJB karena kas kita di BJB, jadi tidak akan repot lagi gitu. Jadi kita akan jadi nggak ada sentuhan langsung uang cash gitu ya. Nah itu jadi kenapa saya bilang tadi mengurangi kebocoran, karena dengan hal itu tidak ada uang tunai keluar masuk gitu, memang semuanya. Atau jangan-jangan nanti kalau udah ada ini mesin udah ada, handheld udah ada, jangan-jangan yang mau bayar tunai nggak bisa diterima nih. Oh harus. Jadi ini pilihan, bentuknya pilihan. Ya kalau seandainya misalkan yang parkir tidak misalkan membayar dengan tunai, ya dipersilahkan karena itu pilihan. Ya, jadi masyarakat atau konsumen yang akan menggunakan marka parkir ini diberikan pilihan mau pakai mesin, parkir yang sudah ada gitu ya. Iya betul. Atau pakai handheld atau cash itu semuanya bisa ya. Betul. Tapi kami berharap sih ke non tunai gitu. Itu hanya harapan. Nah ini masih sedikit aja tentang parkir kita mungkin juga. Nggak terlepas dari ini ya Pak Nanda, tadi saya sempat menyampaikan juga ya bahwa urusan parkir ini pasti ada persoalannya, parkir lah, parkir liar. Nah ini kira-kira gimana? Apakah itu tadi mungkin hanya tujuannya untuk mengurangi kebocoran? Iya betul. Apakah itu handheld dan lain-lain itu juga nanti bisa juga mengurangi resiko adanya parkir liar dan lain-lain? Tentunya kalau dalam hal ini tentunya perlu pengawasan ya, pengawasan. Makanya ketika kita uji coba tentunya dibarengi dengan pengawasan yang ketat gitu. Jadi benar-benar nanti optimal untuk hasilnya. Nah, sedangkan untuk parkir liar ya, bukan tidak mungkin itu banyak, tapi kami sedang mencoba tentunya dengan bidang Dalop dan juga jajaran samping tentunya untuk menindak hal-hal tersebut agar minimal berkurang lah, tidak habis minimal berkurang, tapi ya harapan kami habis ya untuk parkir liar, biar masuk nanti semuanya ke kas PAD, BUD itu. Karena memang kan Pak Wali sempat menyampaikan ya bahwa sampai dengan akhir tahun ini Kota Bandung akan kebanjiran berbagai macam event, dan tentunya yang nantinya akan beririsan adalah masalah parkir tadi yang saya tanyakan begitu ya. Jadi kemungkinan parkir liar ini itu nanti akan ada Dalop juga ya. Jadi Bapak Kepala Dinas tentunya pimpinan
membagi tugas. Tentunya dalam hal ini penindakan diserahkan ke bidang operasi atau dalop, pengendalian operasi. Tapi optimis nih Pak Nandar bisa dicapai? Harus selalu optimis, harus selalu optimis dan semangat itu Pak. Oke, ya Toto, Toto mungkin ingin berbicara dengan Pak Nandar, Toto. Ya Pak Nandar, metode apa yang paling membuat efek jera ketika parkir liar itu terjadi? Mungkin pertama tadi metodenya e-tilang dari teman-teman kepolisian, atau diangkut sama Disub, atau ditempel stiker sama Disub, atau dihilangin juru parkir liarnya. Mana metode yang paling efektif dari setengah tahun ini melakukan penertiban, Pak? Tentunya Pak, kita kalau sudah melihat pengalaman untuk yang melanggar parkir, dalam hal ini parkir liar, pihak Dalop itu dengan jajaran samping mengangkut Pak kendaraannya Pak. Itu bertujuan untuk efek jerak Pak. Dan di sana juga ada sanksinya tentunya Pak itu. Itu semata-mata untuk menghilangkan atau mengurangi lah Pak itu untuk efek jerak Pak. Tapi tempatnya di sub cukup nggak Pak buat parkirin kendaraan yang diangkut? Tentunya bertahap Pak. Jadi tentunya bertahap. Sebagian misalkan kendaraan roda 2 kita tarik ke basement di sana Pak, ke basement. Jadi bertahap tentunya karena ya untuk sementara lahannya juga terbatas ya Pak, itu Pak. Oke, roda 4 juga cukup banyak Pak yang diangkut, atau lebih sulit ngangkut roda 4? Ya, sebagian digembok Pak. Jadi tidak seluruhnya diangkut tetapi digembok. Jadi karena lahan kami sedikit, alternatif lain yaitu dengan penggembokan Pak. Penggembokan ya. Oke. Siap. Jadi sebetulnya diangkut itu jadi cara yang cukup efektif dan menimbulkan jera karena harus bayar juga kan, denda ya? Harus bayar, betul Pak. Mahal Pak betul. dendanya? Itu sekitar 500 Pak untuk kendaraan 4 dan 250 untuk kendaraan roda 2. Oh, kurang kayaknya Pak itu. Harusnya 3 juta ya biar efek jerahnya itu. Tapi kasihan juga Pak, masyarakat Pak, tentunya memperhitungkan itu juga Pak, mempertimbangkan. Iya, jadi kalau harga dendanya sama kayak DP motor baru kan sakit juga ya jadinya. Mereka akan mengambil motor ya Pak. Siap. Nah, apa pengawasan yang Disub bisa lakukan? Karena parkir liar, atau kami bahasanya kalau di PRFM kadang-kadang suka kita plesetin Pak Nandar, punten ya, parkir liar, dan memang liar gitu kondisinya di jalan ya. Apa pengawasan apa yang kira-kira cukup efektif yang akan dilakukan kawan-kawan Disub Pak? Ya betul Pak. Jadi untuk dari bidang pengendalian operasi itu setiap hari Pak, mau siang mau malam juga mereka simdek, istilahnya simdek Pak. Monot ya, berkeliling terus Pak. Itu dibarengi dengan jajaran samping tentunya Pak. Itu selalu monitoring. Jadi kita sifatnya mobile Pak. Jadi tidak mendengar selain mendengar dari masyarakat, juga tanpa itu tetap keliling Pak. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari pendengar PRFM Kang Ahmad. Pak punten, itu yang dekat RSHS parkirnya suruh masuk rumah sakit aja. Ini udah sering ditertibkan sih, tapi kok nggak jera-jera ya Pak ya? Di daerah mana? RSHS. Daerah RSHS. Oh RSHS. Ya. Betul Pak, yang gitu sebetulnya itu terjadi karena seperti ini Pak. Saya alihkan dulu ya Pak ya ke Pascal kan. Ke Pascal itu, di luar Pascal itu di luar daripada marka Pak. Kami juga kasusnya hampir sama kan Pak ini. Jadi kami juga pernah memanggil baik itu dari manajemen Pascalnya, baik itu pengelola parkirnya, perwakilan dari juru parkir, dan perwakilan karyawan Pak. Ternyata pihak pengelola parkir di dalam itu belum mensiasati untuk tarif karyawan Pak. Jadi yang dirasa berat akibatnya keluar begitupun RSHS, kejadian seperti itu Pak. Nah, kami sudah memanggil pengelola dan manajemen agar tarif daripada karyawan tersebut dipakai prioritas Pak. Maksudnya jangan itu progresif, jadi secara progresif, tapi ada tetap karena mereka karyawan. Itu Pak yang kita sampaikan baik ke pengelola maupun manajemen di sana Pak. Iya, ini ada Buyadi Wiradimaja. Kami warga sekitaran RSHS merasa terganggu, tapi RSHS-nya
parkir mahal dan lahan sedikit. Nah ini juga dikonfirmasi sepertinya oleh Pak Pujadi Wiradimaja di TikToknya PRFM ya. Ada Kang Nanda, saya sering lihat di sub dan polisi menertibkan parkir liar, tapi memang dasar warga juga nggak tertib juga sih Pak. Susah banget mengedukasinya. Gimana Pak Nandar? Betul Pak, betul. Jadi walaupun kita sudah tandai bahwa yang resmi memakai marka, tetap saja Pak berparkir di tempat yang tidak kami sediakan, itu Pak kendalanya Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Nandar. Tommy? Iya, Pak Nandar mungkin tadi kan sudah jelas ya, bahkan beberapa pendengar kita, netizen kita juga sudah menyampaikan termasuk kasus parkir yang mengganggu aktivitas mereka di kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, termasuk di Pasar Kaliki ataupun Kebon Jati, dan mereka juga menyadari itu. Itu menjadi tadi sudah dijawab oleh Pak Nandar. Mungkin terakhir saja Pak Nandar, ini kita bicara ini kedepannya seperti apa nih harapannya nih? Ya tentunya kalau kami berharap, jadi tugas kami kan hanya di on-street Pak. Jadi itu akibat daripada off-street juga bisa mengakibatkan kemacetan. Jadi kami memohon kerjasamanya kepada pihak off-street dalam hal ini maupun RSAS Hasan Sadikin atau Pascal itu untuk bukan saja untuk mencari sesuatu yang itu ya, tetapi tolong bantu pikirkan tentang kemacetan juga itu Pak. Oke, baik. Pak Nandar, terima kasih banyak nih ini sudah bersama PRFM. Baik, Pak. Ya, Toto dan juga pendengar PR, netizen PRFM, memang persoalan parkir selalu menarik ya, apalagi sampai dengan akhir tahun ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sudah menyampaikan bahwa akan banyak sekali event yang akan dilaksanakan di Kota Bandung. Tentu saja ini juga akan beririsan dengan persoalan parkir mereka yang datang ke Kota Bandung. Dan ini tentu harus disikapi serius gitu oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, termasuk mungkin bagian ini BLUD parkir dari Dishub Kota Bandung. Dari kantor Dishub, dari kantor BLUD parkir Dishub Kota Bandung, Tommy Riyadi melaporkan. Kembali ke Toto di studio. Terima kasih Tommy. Menjadi satu informasi